Baik, di pertemuan sekarang pelajaran dasar-dasar kefarmasian kita akan membahas tentang penyakit simptomatik dan kausal. Dalam pengertian penyakit secara umum, penyakit adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh siapapun karena di samping memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, penyakit juga sangat menurunkan atau meniadakan aktivitas normal manusia dalam kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang berusaha mencegah terjadinya penyakit atau segera mencari pengobatan pada keadaan timbulnya penyakit. Nah, pemahaman yang tepat mengenai jenis penyakit akan turut menentukan pengobatan yang tepat. Nah, sekarang kita bahas tentang penyakit simptomatis. Dalam pengertiannya itu sendiri, penyakit simptomatis adalah penyakit yang merupakan suatu gejala yang belum mendapat ditentukan secara pasti penyebabnya. Pada umumnya pada keadaan ini tidak spesifik dan dapat saja hanyalah penyerta atau dari suatu penyakit yang lain. Nah, next, macam-macam penyakit simptomatis itu ada nyeri. Yang pertama ada nyeri, terus ada demam, diare, konstipasi, batuk, dan muntah. Oke. Lalu di penjelasan tentang nyeri itu sendiri yaitu suatu rasa yang tidak nyaman baik ringan maupun berat. Lalu di pengertian nyeri menurut International Association for Study of Pain, yaitu nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan pada tubuh kita. Nah, dalam durasi atau lamanya pada nyeri itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Penjelasan dari nyeri akut itu sendiri yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami sakit yang dapat disembuhkan tanpa menimbulkan kembali rasa sakit di kemudian hari. Untuk pengertian di nyeri kronis yaitu suatu keadaan di mana tubuh mengalami sakit yang dapat disembuhkan namun dapat terjangkit kembali sakit di kemudian hari dengan rasa sakit yang sama atau bahkan lebih parah dari keadaan sebelumnya. Tujuan dari penggunaan obat nyeri atau penggunaan pereda nyeri itu yang pertama untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri. Yang kedua tujuannya untuk menurunkan kemungkinan berbahayanya nyeri akut atau menjadi gejala yang kronis yang persisten atau menetap. Lalu yang ketiga tujuannya untuk mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri. Tujuan yang keempat untuk meminimalkan reaksi yang tak diinginkan atau intoleransi terhadap nyeri pada awalnya. Yang kelima tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pengobatan nyeri itu bisa dimulai dari obat-obatan penghilang analgetik atau penghilang rasa sakit yang aktivitasnya itu harus dari rendah dulu baru ke yang paling kuat. Karena ketika kita meminum obat anti nyeri dari yang paling kuat dulu lalu ke paling rendah, dikhawatirkan antibodi tubuh kita tidak akan menerima secara baik. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang penjelasan yang kedua atau simptomatis penyakit yang kedua itu ada demam. Nah, demam sendiri itu punya pengertian adalah peninggian suhu tubuh dari variasi suhu normal sehari-hari yang berhubungan dengan peningkatan titik patokan suhu di hipotalamus atau di pada suhu biasanya ya atau suhu normal. Nah, di dalam suhu normal itu suhu normal pada manusia berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, untuk pengecekannya itu sendiri bisa melalui rektal, oral, atau aksila. Kalau rektal itu melalui dubur, kalau oral itu bisa melalui mulut atau misalkan di ketiak. Lalu kalau misalkan pemeriksaan di aksila itu biasanya dijepitkan kepada ibu jari tangan atau ibu jari kaki. Nah, jika pengecekan suhu tubuh melalui rektal itu lebih dari 38 derajat Celcius bisa dikatakan demam. Lalu jika pengecekan suhu tubuh melalui oral atau diselipkan di ketiak kita itu lebih dari 37,8 derajat Celcius bisa dikatakan demam. Dan jika pengecekan suhu tubuh melalui aksila atau dijepitkan pada ibu jari tangan dan ibu jari kaki itu menunjukkan lebih dari 37 derajat Celcius atau 37,2 derajat Celcius itu bisa dikatakan demam. Lalu ada lagi menurut NAPN atau National Association of Pediatric Nurse
demam pada bayi bila berumur kurang dari 3 bulan, dicek suhunya itu tubuhnya lebih 38 derajat Celcius, itu bisa dikatakan demam. Dan demam pada bayi bila umurnya lebih dari 3 bulan dan dicek suhunya melalui oral atau aksila itu lebih dari 38,3 derajat Celcius, itu bisa dikatakan demam gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cek suhu tidak sesuai dengan apa yang saya tadi katakan, berarti dia belum dikatakan demam gitu. Nah, demam dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, ketika demam yang disebabkan oleh bakteri yaitu menimbulkan penyakit pneumonia. Pneumonia itu adalah batuk pada saluran hidung, lalu bronkitis dan lain-lain. Yang kedua, demam yang disebabkan oleh virus yaitu menimbulkan penyakit pneumonia influenza. Ini biasanya pneumonia, pembedaannya dari yang bakteri dengan virus. Kalau yang bakteri pneumonianya itu di bagian hidung, kalau pneumonia di virus atau disebabkan oleh virus itu adanya di tenggorokan. Nanti menyebabkan gatal dan influenza. Nah, untuk selanjutnya demam yang disebabkan oleh jamur yaitu menimbulkan penyakit kokidiosis dan lain-lain gitu ya. Lalu yang selanjutnya demam yang disebabkan oleh parasit yaitu menimbulkan penyakit malaria. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan sekarang. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang diare dan lain-lain. Untuk yang belum paham tentang materi yang saya sampaikan saat ini bisa melalui chat ya. Oke, terima kasih.